Saudara terkasih, mari kita bangkit berdiri. Siap untuk memuji Tuhan? Yang siap mari berikan kemuliaan baginya. Shalom WTC Family. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Pagi hari ini kita akan sama-sama masuk hadirat Tuhan, merayakan kemenangan yang Tuhan berikan buat kita. Amin. Kita mau bernyanyi, bersorak, menari buat Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Yeay. Kau batu karang yang teguh. Amin. Kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan mau. Amin. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Sama-sama katakan haleluya. 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 Kekal mulia. Katakan bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan, katakan Yesus, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari semua umat menang, sama-sama katakan. Kau Yesus batu penjuru. Amin. Dari mula keselamatanku, yang menang kalahkan mau. Amin. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Amin. Mari sama-sama katakan. Bersorak, Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Hey! Bersorak, masyurkan, katakan Yesus, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat. Bersorak, bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan, katakan Yesus, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Hanya ada satu nama, amin. Nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang memerintah. Oh haleluya. Ajaib kau Tuhan. Mari sama-sama kita berikan pengagungan, katakan agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat berlindungan, kubu bertahan. Katakan Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan,
agung dan perkasa, megah dan berjaya. Oh Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, bumi bertahan. Katakan Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Bersorak, bersorak nyatakan, Yesus, Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Katakan Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Ada kuasa dalam nama Tuhan, amin. Nama Yesus, nama yang luar biasa. Nama yang akan menyembuhkan kita, memulihkan kita, memberikan pengharapan baru, memberikan kekuatan baru bagi kita semuanya. Haleluya. Dengan tepuk tangan dan beri meriah lagi buat Tuhan. Yeay. Mari sama-sama katakan, namanya Tuhanku, menara yang teguh. Amin. Kota benteng perlindunganku. Haleluya. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari semua umat tenang, sama-sama katakan, namanya Tuhanku, menara yang teguh. Amin. Kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, guru batu keselamatanku. Semua tangannya di atas, sama-sama katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama Yesus, nama yang ajaib. Haleluya. Thank you Jesus.
Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Katakan Yesus, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama di atas segala nama. Amin. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama Yesus. Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Berikan sorak-sorai yang lebih meriah buat Tuhan kita ajaib. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Yesus nama yang ajaib. Yesus nama yang ajaib. Lebih besar lagi, lebih keras lagi. Yesus nama yang ajaib. Yesus nama yang ajaib. Berikan tepuk tangan buat Yesus yang ajaib. Haleluya. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Oh, Engkau yang termulia, termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Katakan ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sekali lagi berikan kemenangan, sorak-sorai kemenangan luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Saatnya kita akan berikan terbaik buat kemuliaan nama Tuhan mulai persembahan kita. Buat Bapak Ibu yang memberikan amplopnya bisa mempersiapkan amplopnya. Bagi jemaat yang belum menerima amplopnya boleh melambaikan tangannya, nanti Asyir akan membantu untuk memberikan amplopnya. Haleluya. Bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan transfer bisa melakukan transfer ke nomor rekening yang tertera di bangku di depan Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita akan sama-sama mendeklarasikannya dengan penuh iman. Kita angkat tinggi-tinggi tangan kita dengan amplop di sebelah kanan tangan kita. Mari kita sama-sama katakan, pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, kuliah, dan keuntungan, bonus dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil.
Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di sorga. Terima hadiah, kejutan dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit dan kerugian dihalau di dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Pagi hari yang berbahagia ini kami menyambut buat Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir di ibadah kita pagi hari ini. Boleh melambaikan tangannya. Shalom. Selamat datang Bapak Ibu. Kami ucapkan selamat datang dan kami sambut dengan penuh sukacita. We care of you. Selamat datang Bapak Ibu. Berkat luar biasa kita boleh bertemu pada pagi hari ini, dan saya yakin ini bukan suatu kebetulan tapi rencana Dia buat kita semuanya. Haleluya. Bapak terima kasih Tuhan bahwa kekuatan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Kekuatan kami adalah firman-Mu ya Bapa. Kami mau berjalan sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu buat kami Tuhan pagi hari ini ya Bapa. Sehingga pikiran kami, kehendak kami Tuhan, kami boleh selaraskan dengan pikiran dan kehendak-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, hanya dalam hadirat-Mu ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari semua jemaat terkasih, angkat suaramu sama-sama katakan kekuatan di jiwaku. Tersungkur kakiku Tuhan, oh tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring
mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Katakan pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari kita sama-sama sembah Dia. Thank you Jesus. Terima kasih. Ajar kami Tuhan, ajar kami Bapa, mengikuti setiap rencana-Mu, kehendak-Mu, pikiran-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, ya kehendakku, ku serahkan padamu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu, untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidupku. Ya Tuhan, masuk dalam. Ini doa kami, ini kerinduan kami ya Tuhan. Kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama
bersamamu Tuhan, jadikanku ya bejanamu untuk memuliakanmu. Shikarada baka shandakara lamaya syatakara. Ku mau hidup seturut rancanganmu, rancanganmu yang terbaik, rancangan masa depan yang penuh harapan, rancangan damai sejahtera. Ku mau hidup seturut kehendakmu, seturut rancanganmu. Ku mau hidup menyenangkanmu. Hiya takarana ya masyando ya reskiana masyo. Ku mau hidup seturut firman-Mu, seturut kehendak-Mu, seturut rancangan-Mu. Ya, kita sembah Dia. Iralamaya sandara lambu. Haleluya. Rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Oh, sungguh amat baik, sungguh sangat baik. Yes, Lord. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Apa yang mengganggu pikiranmu saat ini? Bilang, Tuhan, aku serahkan semuanya padamu. Dan ketika engkau sudah serahkan sama Tuhan, biarkan Tuhan bekerja dengan caranya. Karena Tuhan selalu punya cara. Dan Dia tahu cara yang terbaik untuk menolong hidupmu. Oh Jesus. Kau tidak perlu takut, tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir apapun juga. Serahkan semua sama Tuhan. Pikiranmu selaras sama pikiran Tuhan, kehendak-Mu. Yuk ikut maunya Tuhan. Thank you Jesus. Hidupmu fokus sama Tuhan, setia sama Tuhan. Ini komitmen kita. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Ya, serahkan pikiranmu kepada Tuhan. Semua kehendak, keinginan-keinginanmu serahkan sama Tuhan. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Ya, jadikanku, katakan, Tuhan menjadikan kita untuk kemuliaan nama-Nya. Oh yes. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Oh, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan bencana-Mu, Rabasyata karabasyadaralam, untuk memuliakan
Mungkin ada di antaramu yang sudah putus asa, sudah tidak punya pengharapan lagi. Engkau enggak punya sumber yang diperlukan, sudah tidak ada, semuanya sudah kering. Tidak ada yang bisa engkau andalkan. Tidak ada kekuatan, tidak ada koneksi, tidak ada modal. Kekuatanmu melemah. Tapi bangkitlah hari ini karena engkau punya Tuhan. Sumber dari segala yang engkau perlukan. Taruh harapanmu pada Tuhan. Amen. Harapanku hanya di dalam-Mu. Sekali lagi. Harapanku hanya di dalam-Mu. Sekali lagi. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku berjalan untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bercanda-Mu untuk memuliakan-Mu. Saya ajak saudara membayangkan masa depanmu. Ayah bunda, bayangkan masa depan anak-anakmu. Anak-anak muda, bayangkan masa depanmu. Lihat, masa depanmu cerah. Amin. Masa depanmu gilang gemilang. Amin. Masa depanmu hebat. Amin. Engkau menjadi orang-orang yang perkasa di bumi. Amin. Orang-orang yang terkenal di antara bangsa-bangsa. Orang-orang yang punya pengaruh. Bayangkan itu, lihat itu. Ya, setelah engkau mulai mengimajinasi melihatnya, katakan terima kasih. Itulah aku. Itulah masa depanku. Di dalam Tuhan engkau punya masa depan. Di dalam Tuhan ada harapan. Jangan goyah, jangan goyah, jangan goyah. Haleluya. Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita akan melihat keajaiban-keajaiban Tuhan. Mujizat-mujizat Tuhan. Haleluya. Yes. Saudara mulai bersyukur. Ya, mulai bersyukur. Bersyukur atas masa depan anak-anakmu, bersyukur buat masa depanmu, masa depan keluargamu, pernikahanmu, masa depan hidupmu, karir, pekerjaan, bisnismu, mengucap syukur. Yes, kalau hari ini engkau terintimidasi dengan berbagai macam kondisi realitas yang membuat engkau tawar hati, yang membuat engkau khawatir, yang membuat engkau takut, akan ada pembalikan keadaan ketika engkau mulai bersyukur. Mulai bersyukur, mulai bersyukur. Jangan mempercayai apa kata orang tentang dirimu. Jangan mempercayai hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk yang masuk dalam pikiranmu. Tapi percayalah rancangan Tuhan yang sungguh amat baik dalam hidup. Yes, yes Lord. Thank you Jesus. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku
hanya di dalam-Mu ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan-ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan-ku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Dia Tuhan yang sungguh amat baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Haleluya. Yohanes 8 ayat 32 berkata, if you know the truth will set you free. Kalau kamu mengenal kebenaran, kebenaran akan memerdekakan hidup. Katakan bersama saya, saat ini saya mau mendengar firman-Mu dan mengenal kebenaran yang memerdekakan hidupku. Dan aku siap menjadi pelaku firman. Amin. Kita akan menyambut keluarga kerajaan Allah dengan sebuah sambutan yang hangat. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di matamu kemuliaan Raja, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Shalom semuanya. Salam juga jemaat Tuhan yang mengikuti secara live streaming atau online. Saudara-saudara yang mengikuti secara live streaming atau secara online juga dapat mengikutinya dengan ibadah yang seperti Anda ada di ruang kebaktian ya. Kalau kita bicara ibadah raya Minggu ya, yang terbaik adalah onsite. Betul? Ya, jadi kalau ada kesempatan kita onsite, sebaiknya kita onsite. Ya, ada beberapa jemaat, Pak pendeta aku online aja. Lo kalau sakit datang supaya didoakan disembuhkan di gereja ya. Oke. Baik, saya akan melanjutkan seri khotbah hari ini yaitu memperbesar kapasitas. Topik hari ini adalah 3 training dasar bagaimana kita memperbesar kapasitas. Kenapa kita perlu membesarkan kapasitas kita? Ya, sebab Tuhan mau kita hidupnya efektif dan maksimal. Tuhan mau kita lebih punya impact, punya pengaruh yang besar. Ya, supaya kita bisa punya pengaruh yang lebih besar, banyak hal yang bisa dipercayakan Tuhan dalam hidup kita, maka kapasitas kita mesti diperbesar. Ya, kalau saudara mau dapatkan sesuatu yang besar dari Tuhan, Tuhan lihat kontainernya, daya tampungnya cukup enggak?
Saudara minta 1 liter dari Tuhan, tapi saudara hanya punya yang 220 mililiter. Maka saudaraku, Tuhan gak mau buang percuma. Tuhan nunggu sampai Anda punya kapasitas atau daya tampungnya 1 liter. Paham? Itulah sebabnya kita mau perbesar kapasitas kita. Saya mau, dan ini doa saya, setiap jemaat Tuhan memperbesar kapasitasnya. Ini bukan tentang diri kita, tetapi hidupku menjadi bejana yang memuliakan Tuhan. Supaya ketika orang melihatnya, orang berkata, wow, inilah orang-orang yang beriman. Sebab orang beriman itu harus ada buktinya. Orang beriman itu harus ada apa? Buktinya, gak bisa ngomong toh. Gak cukup kita bilang aku orang beragama, saudaraku ya. Tetapi kita harus menunjukkan bahwa kita orang beriman. Semua orang beragama belum tentu orang beriman, saudaraku ya. Nah, kita bukanlah sekedar, saudaraku, mengajarkan saudara prinsip-prinsip agama. Nah. Sebab kekristenan itu sejatinya bukan agama. Tuhan gak pernah mendirikan satu agama pun di planet ini. Jadi kalau ada yang bilang Tuhan mendirikan agama, ya itu kepercayaan dia. Tapi kalau dalam kekristenan, gak demikian. Tuhan Yesus bukanlah pendiri agama Kristen. Betul? Ya. Tetapi ketika orang-orang menjalani cara hidup Yesus, maka orang-orang yang melihatnya berkata, mereka adalah Kristen. Artinya apa? Pengikut Kristus. Jadi sejatinya kekristenan bukan agama, tetapi gaya hidup Kristus yang kita ikuti. Itulah Kristen. Jadi kalau ngaku Kristen, nggak ikuti cara hidup Yesus, itu bukan Kristen. Anda hanya beragama Kristen. Ya. Oke, puji Tuhan. Seperti biasanya kita ada pantun dulu. Ini hanya ada di gereja kita. Ya, saya sudah keliling berbagai gereja, nggak ada gereja yang ada pantun, tapi di sini ada pantunnya. Siapa yang mau baca, giliran yang mau baca, yang belum pernah baca? Silakan. Aimi belum pernah baca kan? Sudah? Oh udah, oh ya udah. Ita lah, Ita. Ya silakan tak. Supaya lebih menarik berdiri. Ya. Pergi ke pasar membeli pangan. Ya. Bawa pulang buah cempedak. Perbesar kapasitas, hidup berkelimpahan, terus berbuah, hidup berdampak. Ya. Ini mendoknya orang Jawa Tengah ya begini. Haleluya. Indonesia ini keren lah pokoknya. Kita ini bisa dengar berbagai macam logat dan apa ya. Oke. Saudara perlu tahu, dan saya selalu memberitahu supaya semakin tahu bahwa kita ini bukan sekedar manusia biasa, bukan. Kita dari sononya itu dijadikan Tuhan, Kejadian 1 ayat 26, 27, serupa dengan gambarnya. Berarti saudara, di dalam diri kita ada benih keserupaan dengan gambarnya atau imago Dei, image of God. Keserupaan dengan Allah. Benihnya ada pada setiap kita. Berarti kita ini orang-orang yang sebetulnya sudah memiliki potensi yang berkualitas. Katakan bersama, di dalam diriku ada potensi yang berkualitas. Adakah potensi lain yang lebih hebat dari potensinya Tuhan? Ya enggak ada, betul? Itu udah paling supreme, superior. Enggak ada lagi tandingannya. Kualitas seperti itu ada di dalam diri kita. Wow. Saya belum dengar wow-nya. Ya, ada yang lambat respon karena saya enggak seperti itu Pak Pendeta. Saya rasanya kok jauh dari yang berkualitas. Nah ini kebenaran tentang dirimu, bahwa di dalam dirimu Tuhan sudah kasih yang berkualitas. Tapi kalau ada orang yang hidupnya enggak berkualitas, itu bukan karena Tuhan. Itu karena pilihan dan respon orang itu, betul?
Tuhan mau kita semua mendapatkan yang terbaik dalam hidup ini. Menjadi yang terbaik dalam hidup ini. Itu maunya Tuhan. Maunya saudara gimana? Iya kan? Tuhan gak bisa maksa. Tuhan itu gak memperlakukan kita seperti anak kecil yang kalau gak mau makan dipaksa makan gitu, disuapin. Enggak. Tuhan bukan begitu. Tuhan sangat menghargai pilihan dan respon kita. Ya. Tuhan mendesain kita sejak semula untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, supaya kita dapat melakukan pekerjaan baik yang bermutu, yang berkualitas, supaya semuanya sungguh amat baik, maka saudara, Tuhan kasih kita benih yang terbaik. Ya kan? Potensi hebat itu ada dalam diri kita. Supaya saudara kita dapat bekerja efektif dan maksimal. Memastikan Kejadian 1 ayat 31, semuanya sungguh amat baik. It was so good. Sekalipun manusia jatuh dalam dosa, Tuhan gak mau rancangannya gagal. Tuhan mau memastikan apa yang sungguh amat baik di sorga harus termanifestasi di planet ini. Amin. Sebab itu doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di mana? Bumi itu, kota wisata ini dan sekitarnya Cilengsi, Ciangsana, Bogor. Saya sebut CBD. Cibubur, Cikeas, Ciangsana, Cilengsi, Bogor, Bekasi, Depok, DKI, CBD ya. CBD. Bukan Central Business District. Ini bagian dari bumi bukan? Tuhan pingin manifestasi sorga terjadi di sini. Nah, kita mesti sepakat sama Tuhan. Kalau bilang pikiranku, kehendakku kuserahkan padamu. Ya pikiran Tuhan ya ini. Nah, aku mau melalui hidupmu apa yang sungguh amat baik di sorga bisa terjadi. Tuhan gak langsung kerja di bumi. Tuhan kerja lewat siapa? Bisa lebih keras. Tuhan kerja lewat siapa? Lah iya, karena Tuhan sudah kasih pekerjaan itu sama kita. Halo? Itulah sebabnya Tuhan memberikan otoritas, kuasa di bumi bagi kita. Supaya memastikan apa yang sungguh amat baik di sorga terjadi di bumi. Itulah sebabnya kita perlu dapatkan pikiran-pikiran surga. Tuhan mikir apa sih? Tuhan mau lakukan apa? Pikiran kehendaknya. Supaya kita bisa apa? Kita download. Supaya kita bisa apa? Upload lagi ke bumi. Supaya kita bisa wujudkan. Supaya kita bisa nyatakan di bumi. Haleluya. Itulah sebabnya saudara, waktu Yesus datang, dia membawa hidup kepada kita, yaitu memberi hidup, dalam bahasa Yunaninya Zoe, Yohanes 10 ayat 10b. Dan mempunyai hidup yang berkelimpahan, perisos dalam bahasa Yunaninya. Ini hidup yang berkualitas karena ini hidup ilahi. Zoe itu hidup ilahi. Hidup rohani, spiritual life yang kekal itu diberikan buat kita. Ini adalah hidup kerajaan Allah. Diberikan buat kita dan hidup ilahi sudah pasti hidup yang berkualitas. Supaya saudara lebih nangkep. Pilih satu aja di planet ini yang menurut saudara seorang yang menurut saudara paling berkualitas, satu aja. Jangan bilang Tuhan ya, saya bilang manusia ya, milih manusia. Siapa menurut saudara? Enggak ada benar dan salah, suka-suka saudara. Siapa? Pak Jokowi. Haleluya. Cinta Indonesia banget. Yes. Indonesia. Nyambung dong. Pak Jokowi, ada yang cinta kamu. Haleluya. Kami semua cinta Jokowi. Tapi udah gak usah tambah 3 periode. Nanti masalah tambah banyak. Oke. Hus. Baik, saya lanjutkan. Siapa menurut saudara? Oke, Jokowi aja ya. Oke, gak apa-apa Jokowi. Tapi Jokowi laki-laki ya, jadi kasih ke suamimu aja Cecep ya. Kasih ke Master Cecep ya. Kalau Master Cecep
spiritnya Jokowi pindah ke kamu. Saya mau nanya, kamu bisa nggak punya kualitas seperti Jokowi? Bisa. Karena spiritnya Jokowi pindah ke tubuhnya Cecep. Kalau bisa begitu, paham nggak maksudnya? Ini ilustrasi ya. Perhatikan, Efesus 3:17 berkata, oleh imanmu Kristus diam di mana? Kristus yang diam itu yang diam di dalam diriku siapa? Rohnya Kristus. Amin. Nah, kalau rohnya Kristus ada dalam hidupku, pasti hidupku berkualitas. Jadi kalau ngaku Kristen tapi kalau hidupmu nggak berkualitas, saya kok nggak yakin Kristus hidup di dalam dirimu. Kalau Kristus hidup dalam dirimu, pasti hidupmu berkualitas. Aminmu belum keras. Saya harap saudara terprovokasi dengan pernyataan ini. Saya harap saudara terganggu. Lah ya pendeta kok ngomong begini ya? Saya harap saudara terganggu gitu loh. Aku udah berkualitas belum ya? Kalau kita bicara kualitas nanti saya akan beritahu kualitas apa saja. Tuhan mau kita memperbesar kapasitas sebab dengar baik. Sejak semula Tuhan itu menjadikan kita pemimpin. Oh ya, Kejadian 1 ayat 28 Tuhan suruh kita berkuasa, itu bicara kepemimpinan. Kehadiran kita bagaimana kita dapat mempengaruhi dengan sebuah pelayanan yang unggul supaya memastikan semuanya sungguh amat baik. Kalau kita bicara definisi kepemimpinan apa sih? Kata kerja kunci dari kepemimpinan adalah seni mempengaruhi, kemampuan mempengaruhi. Gimana cara mempengaruhi? Satu kata kunci dari mempengaruhi adalah mempengaruhi dengan melayani. Saya ulangi, dengan apa? Jadi kalau ngaku pemimpin tapi nggak mau maunya hanya dilayani, nggak melayani masyarakat, nggak melayani orang, itu bukan pemimpin. Sekian tahun yang lalu saya diundang kasih pembekalan. Pendetamu ini disuruh kasih pembekalan karena saya seorang motivator. Dikasih pembekalan sama para caleg Partai Damai Sejahtera di Kerawang. Mereka kumpul semua, saya kasih pembekalan. Saya bagikan kepada mereka tujuan kerajaan Allah. Saya kalau kita nggak ngerti ini, maka kehadiran kekristenan kita biasa-biasa saja. Kita nggak mikirin soal memperbesar kapasitas. Padahal Tuhan Yesus berkata, "You're salt and light of the world." Kamu adalah garam dan terang dunia. Hey, terang dunia, come on man. Jadi kita ini sudah ditentukan Tuhan, ditetapkan Tuhan. Kalau saudara bilang takdir, itu takdirmu menjadi pemimpin kelas dunia. You're salt and light of the world. Garam dan terang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi dan mengubah. Bukankah ini adalah inti daripada leadership, kepemimpinan? Mempengaruhi. Dan ketika kita mempengaruhi secara positif, bukankah ada perubahan? Ketika ada perubahan, bukankah ada kemajuan? Ada pertumbuhan. Dan ada sebuah peradaban yang beradab terjadi oleh karena kepemimpinan kita. Saudara ngerti hal ini, dengar baik. Anak-anak muda, tangkap baik-baik. Tuhan menetapkan kamu, menyiapkan kamu untuk menjadi pemimpin kelas dunia. Di salah satu dari 7 dunia pengaruh kehidupan masyarakat. Oh ya, sorry, ngomong-ngomong saudara udah terima handoutnya belum? Yang sudah terima handout jangan lupa ada yang perlu diisi. Karena itu ada isiannya. Mungkin ada yang bertanya, Pak Pendeta, kenapa sih kok kita datang ke gereja kayak ke sekolah aja? Dengar, di tempat ini saya sebagai pendeta memastikan anak-anakku jemaat dapat makanan yang bergizi dan bertumbuh supaya kamu jadi pemimpin kelas dunia. Bukan hanya dengar lewat, tapi jadi pembelajar.
Sebab itu saudara ngisi ya. Saudara lihat handoutmu supaya saudara bisa belajar lagi di rumah dan juga saudara bisa berbagi di Kersel. Kenapa kita harus perbesar kapasitas kita? Karena Tuhan itu mau kita punya pengaruh. Semakin engkau berkualitas, semakin kapasitasmu hebat, bagus, pengaruhmu juga semakin apa? Semakin besar. Saudara disiapkan Tuhan dan ditaruh Tuhan. Di gereja ini kebaktian kita menyiapkan saudara supaya saudara berfungsi maksimal. Karena ladang misi kita ya ini, ladang pelayanan. Pak Pendeta, ladang pelayananku yang mana? Pak Gembala, ladang pelayananku yang mana? Inilah ladang pelayananmu. Ladang pelayananmu bukan di ruang kebaktian gereja. Kalau di tempat ini Anda jadi aser, Anda jadi apapun di gereja ini, itu bagian dari pekerjaan apa? Rumah kita. Ini rumah kita. Kita sedang melakukan pekerjaan rumah kita di sini. Pelayanan kita sesungguhnya bukan di sini. Pelayanan kita yang sesungguhnya ada di mana? Arts, entertainment, fashion, sport. Di kebaktian satu tadi kita punya 2 atlet, Joy dan Joen. Mereka sebulan baru sekali atau 2 kali sebulan baru ibadah. Loh selebihnya kenapa gak ibadah? Karena mereka lagi ikut pertandingan. Minggu yang lalu mereka di Malaysia, mereka lagi kumpul poin karena mereka usia baru 14-15. Lawan yang usia 19, kan bukan enggak level, tapi mereka lagi kumpul poin. Saya nanya pada Willy, mana papa mamamu? Hari ini kan banyak yang enggak hadir. Banyak juga yang minta izin ke Pak Gembala ya. Mana? Biasa Dad. Biasanya lagi ngantar Vio main bola. Ya karena di sini kita punya 3 atlet. Yang satu lagi pegang IT. Lebih baik saudara kenalan sama mereka sekarang. Ya, karena besok-besok mereka juara Thomas Cup, Wimbledon dan lain sebagainya. Mereka juara-juara dunia. Saudara sudah sulit ketemu mereka, paling lihat di televisi lalu berkata, ini jemaat teman kita di gereja. Mending saudara kenalan dari sekarang. Saya support mereka. Mereka jadi yang terbaik di dunia olahraga. Tuhan naruh mereka di situ supaya mereka dapat menghadirkan, memanifestasikan yang sungguh amat baik di sorga di dunia olahraga. Amin. Business finance. Kenapa kita perlu perbesar kapasitas kita? Tuhan taruh Anda di dunia bisnis, dunia keuangan, dunia ekonomi, dunia usaha. Itulah ladang misimu. Itulah ladang pelayananmu. Kamu melayani di situ, jadi yang terbaik di situ. Tangkap poinnya? Kalau saudara mau melayani di gereja, saudara pakai doa dan puasa, sungguh-sungguh, betul? Saudara pergi kerja di bisnis pakai doa dan puasa enggak? Harusnya sama, saudara. Justru saudara mesti lebih banyak doa dan puasa kalau pergi ke bisnis. Kenapa? Wewe Gombel, Jin and Jun, Mbak Yul dan Mbak Tuyul, banyak di situ. Kalau nggak percaya nanya sama yang kerja-kerja itu. Betul? Tadi pagi ada 2 jemaat pengusaha restoran besar di kota wisata. Yang satu yang punya Sunda dan Parayangan itu. Kemudian yang satu lagi Benny Seafood. Saya bilang kenapa kalian mesti perbesar kapasitas? Sainganmu tambah banyak. Sepanjang jalan ini seafood yang dibuka ada tambah banyak. Betul? Kalau kamu enggak perbesar kapasitasmu, kamu bisa kehilangan pelanggan. You have to learn. Belajar caranya gimana nih? Meningkatkan pengunjung, pelanggan bagi restoran. Jadi cara pertama gembala menambah pelanggan adalah, saya bilang jemaat silakan berkunjung, makan di restoran-restoran mereka, tapi bayar. Karena
Gembalamu kalau makan di mereka pun gembalamu bayar. Minggu lalu saya bawa orang Belanda, berapa orang? Lumayan, pengeluaran besar. Bukan dari duit gereja, dari pribadi. Makan di tempat restorannya jemaat. Tapi bukan gratis. Saya harus ada untuk memberkati jemaat. Kalau saudara ngerti, saudara hadir di Spears, di bidang-bidang ini, world, garam dan terang dunia. Anda hadir sebagai kingdom ambassador, duta kerajaan Allah. Di dunia mana lagi? Charity, religion, health, digital media, IT, education, school, science. Ami, kamu udah lihat kamu akan ada di mana? Mana? Oke, education and human rights. Oke. Ada yang di government and politik. Pak Haryanto mau ke politik ya? Selamat Pak. Bukan Haryanto yang di belakang. Ini Dokter Haryanto. Dokter kandungan. Ya. Di sini juga ada dokter Pak, di belakang Dokter Selin. Dokter Selin angkat tangan dulu supaya Dokter Haryanto bisa lihat. Ya, nanti berkenalan lah. Ini dokter di Eko Hospital. Ibu juga dokter. Siapa namanya Bu? Ibu Nancy, dokter umum ya. Oke, dokter umum. Baik. Nah, saudara harus memandang bahwa inilah ladang misimu. Inilah ladang pelayananmu. Maka saudara harus profesional. Halo? Harus berkualitas. Nggak boleh biasa. Saudara harus gini. Kalau saya pakai kata benci kayaknya kurang tepat. Saudara harus jadi orang yang nggak suka dengan yang biasa-biasa saja. Halo? Apalagi kalau saudara nyanyi, Allahku luar biasa, Tuhanku luar biasa. Nah, lalu kalau kita nyanyi Tuhanku luar biasa, anak-anaknya mestinya apa? Jangan ngaku bapamu luar biasa. Kalau anaknya enggak luar biasa, itu malu-maluin bapamu. Halo? Dengar baik. Kalau anak Tuhan hebat, berkualitas, itu normal. Yang enggak normal kalau engkau biasa-biasa, kalau engkau jadi karyawan terbaik itu apa? Normal. Kalau engkau naik dipromosi terus, jenjang karirmu dipromosi, naik terus, itu normal. Kerja bertahun-tahun gak pernah dipromosi, jenjang karirmu mentok gak pernah kemana-mana. Di situ aja saya mau bilang, ada yang perlu dikoreksi. Mungkin Anda gak berkualitas. Kekristenan harusnya tampil sebagai image of God. Citra ilahi yang berkualitas. Jadi kalau Anda jadi artis-artis yang berkualitas, Anda jadi karyawan-karyawan yang berkualitas, yang bermutu tinggi. Nah ini harus jadi pilihan Anda, jangan mau pilih KW2, KW3 lah. Pilih KW1. Anda boleh naik pesawat kelas ekonomi gak apa-apa, saya lebih banyak naik kelas ekonomi. Kalau tiba-tiba saudara lihat saya naik kelas bisnis, ada dua hal saja. Pertama keberuntungan, karena tiba-tiba pramugari kasih aja, karena itu saya pernah. Tapi yang kedua adalah karena ada orang yang bayarin tiketnya. Tapi kalau saya yang beli, Aileen sudah tahu betul. Dia udah beli ulang-ulang pun saya ingatin. Lin, ingat cari yang murah. Padahal dia udah tahu, pasti Daddy beli yang murah. Cari yang murah. Bukan soal itu saudara boleh naik kelas ekonomi, boleh. Tapi kepribadianmu berkelas tinggi. Amin. Nah, ini dia, saya harap saudara udah nangkap. Tuhan menghendaki supaya apa? Ini 3 kata kunci.
Kita menjadi pelayan Kristus, kata kunci yang kedua kemajuan, kata kunci yang ketiga penyelamat. Saya kasih kata kunci dulu. Nah saudara-saudara, apa yang saya bahas ini semuanya ada dari kitab 1 Timotius 4 ayat 1 sampai berapa? 1 sampai 16. 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 16. Tuhan mengendaki 3 hal ini. Nah, satu-satu saya bahas. Pertama, Tuhan mengendaki setiap kita menjadi pelayan Kristus yang baik. Saudara mau jadi pelayan Kristus yang baik? Baca bersama 2, 3. Dengan ayat 6, ini ayat 6 ya. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Saudara, ada banyak ajaran hari ini yang tidak sehat. Hati-hati. Kita mesti ikuti yang sehat. YouTube terbuka, media sosial terbuka. Saudara, sumber informasi bisa dari mana saja. Jadi kalau saudara masih bingung, gak jelas, konsultasi atau nanya sama gembala saudara, pendetamu, supaya saudara bisa clear, jelas, apakah ini menyesatkan atau tidak. Yang kedua, Tuhan mengendaki kemajuan kita. Kemajuan kita nyata bagi semua orang. Wah, saya suka kata kemajuan. Siapa yang suka kata kemajuan? Ya, haleluya. Saya enggak suka kata kemunduran. Saya harus jujur, yang saya takuti dalam hidup ini salah satunya adalah apa? Kemunduran. Saya mau hari ini I'm more better than yesterday. Saya harus lebih baik dari hari kemarin. Itu kemajuan namanya. Kita baca bersama 2, 3. Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya supaya apa? Kemajuanmu nyata kepada semua orang. Jadi saudara harus perlihatkan bahwa saudara ini punya kemajuan yang nyata bagi semua orang. Maju artinya bertumbuh, meningkat, ada perubahan yang lebih baik. Ya. Pingin gak saudara? Pekerjaanmu maju, usaha bisnismu apa? Maju. Jangan maju mundur, maju mundur. Rohani iman juga mesti gitu kan? Maju, jangan maju mundur, maju mundur, maju mundur. Capek deh. Ya kan? Kalau kita udah maju sudah. Gak boleh ada gigi mundur. Iya kan? Yang ketiga, Tuhan mengendaki kita menjadi apa? Penyelamat bagi diri sendiri dan orang lain. Yesus sudah selamatkan kita. Karya salibnya udah sempurna, selesai. It is finished. Tetapi karya keselamatan yang dikerjakan di kayu salib tidak otomatis membuat semua manusia masuk surga. Betul? Kembali kepada respon iman pribadi-pribadi. Mau gak selamat? Ini yang ditulis oleh Paulus kepada Timotius, anak rohaninya. Ayat 16, kita baca 2, 3. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Tuhan mau saya selamat dan orang lain yang mendengar hidupku, pelayananku juga selamat. Artinya aku juga selamat, melalui hidupku orang lain juga apa? Selamat. Wah, ini mulia banget, ya kan? Iya, oke. Itulah sebabnya saudara penting untuk kita memperbesar kapasitas. Jadi kalau kita memperbesar kapasitas sebetulnya lebih dari hanya sekedar kita memperbesar kapasitas bisnis kita. Karena tujuannya sebetulnya ini, 3 ini. Kita, saudaraku, menjadi pelayan Kristus yang baik. Apalagi? Kemajuan kita nyata. Apalagi? Saya selamat, orang lain selamat. Ini loh. Mesti kita ngerti tujuan kita itu. Jadi kalau Anda di dunia bisnis, Anda di dunia pemerintahan, di dunia politik,
motif Anda, tujuan Anda ada di sana bukanlah untuk mendapatkan uang. Kalau tujuannya uang, Anda akan menghalalkan segala cara. Nah. Tujuan Anda di sana Anda hadir sebagai pelayan Kristus yang baik. Kemajuanmu nyata supaya Anda selamat, orang lain apa? Selamat. Keren ya? Nah inilah tujuan kekristenan kita. Inilah alasan kenapa kita harus memperbesar kapasitas kita. Nah ada 3 kapasitas yang harus kita perbesar. Ini kualitas kita. Ini keunggulan kita. Ini yang harus kita perlihatkan. Anda boleh duduk di kelas ekonomi. Tapi kalau Anda punya 3 hal ini, Anda orang yang berkualitas. Anda distinguish, Anda orang yang istimewa, yang terkemuka, yang terhormat, yang teristimewa. 3 kapasitas itu adalah kapasitas rohani. Pastikan Anda punya kualitas rohani yang bagus. Yang kedua, kapasitas karakter. Pastikan Anda punya kapasitas karakter yang unggul. Yang ketiga, kapasitas karunia. Anda juga punya karunia-karunia hebat. Dan semua Anda sudah punya karunia, minimal 1 karunia. Anda mesti jadikan karuniamu, atau talentmu, atau skillmu, kelas dunia. Halo? Jadi kalau pemain keyboard kelas, wah kalau ini udah memang. Coba kita tes ya. Lagu ini. Dia buka jalan. Kasih saya sedikit. Kita tes. Dan ini kan lagu internasional kan? He will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for his new day. He will make a way. God will make a way. Belum. Ini satu. Coba. Dia buat jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Tiap hari baru dia buat jalan. Di belantara dia tetap menuntunku. Sungai di gurun ku temui. Langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Hari ini dia buat jalan. Oke, itu salah di bagian itu. Biasanya orang udah salah waktu naik nada yang ke ref, dia udah salah di situ. Tapi dia salah di ujung. Harusnya naik, bro. Oke, nggak apa-apa. Dia latihan lagi. Tapi ini pemain kita yang bagus. Oke. Nah, jadi kita mau meningkatkan kualitas. Kalau saudara bisa masak kue kelas jangan hanya kelas kota wisata. Ya. Oke. Nanti saya sampai ke situ. Satu-satu ya. Kita mulai dari kapasitas rohani. Ayat 8, 2, 3. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ayat ini tidak bermaksud gak perlu olahraga, latihan badani, gak perlu walking, gak perlu jogging, gak perlu running. Bukan itu.
Olahraga adalah sesuatu yang baik buat kesehatan tubuh kita. Tetapi kalau dibuat perbandingan, kita mesti milih yang terbaik. Hidup ini selalu harus memilih kok. Yang terbaik KW1, KW2, KW3. Selalu mesti tahu, ini emas, ini perak, ini tembaga, ini perunggu. Anda harus tahu. Nah di sini Paulus sedang bilang yang terbaik adalah spiritual training. Dalam Amplified Bible dipakai kata latihan rohani, yaitu ibadah. Jadi saudara boleh sibuk, banyak hal saudara kerjakan di 7 ladang saudara, 7 dunia saudara. Tapi kalau jam ibadah jangan dikorbankan. Setuju? Setelah ibadah dulu baru ngurus yang lain. Kenapa? Karena ibadah ini bersifat kekal. Spiritual itu kekal, badanmu, tubuhmu 89, 100 tahun mungkin. Selesai sudah tubuhmu itu. Tetapi yang kekal adalah apa? Rohani yang bawa kita ke sorga itu. Nah sebab itu ibadah ini penting sekali. Ayat 6, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran yang sehat yang telah kau ikuti selama ini. Lagi-lagi muncul kata ajaran yang sehat. Kenapa? Di akhir zaman ayat 1 dan ayat 2 dikatakan bahwa akan ada banyak kemurtatan. Karena ada banyak roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Tipu daya pendusta. Itu banyak sekali hari-hari ini, saudara. Jadi kita harus punya spiritual training yang benar. Kalau kita nggak punya spiritual training, kita bakal tersesat dan bisa menyesatkan. Oke? Ngomong-ngomong apa itu artinya training? Training itu bisa berarti latihan. Training itu bisa berarti sebuah pembiasaan. Training itu adalah sebuah pendisiplinan. Jadi perlu ada pendisiplinan rohani. Ya, kalau nggak ada disiplin rohani ini nggak bisa, saudara. Ayat 13, kita baca bersama, 2-3. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun, dalam mengajar. Ya, ada isian yang warna kuning ya. Saudara perhatikan. Di Alkitab nggak ada kata haganya, nggak ada ya, nggak ada kata kersel, nggak ada kata SPKTC, itu tambahan. Untuk keterangan apa yang harus Anda lakukan adalah spiritual training. Dalam spiritual training ada 3 hal penting. Di sini, yang pertama membaca kitab-kitab suci. Nah, saudara dilatih untuk membaca yang efektif dan supaya firman itu saudara ngerti dan saudara bisa lakukan, maka tidak sekedar hanya dibaca, tapi direnungkan. Katakan renungkan. Yosua 1 ayat 8, Mazmur 1 ayat 3, kata kuncinya di situ nggak ada, membacanya nggak muncul. Yang ada adalah apa? Merenungkan. Nah, merenungkan dari bahasa Inggrisnya meditate atau meditasi, itu kata merenungkan. Dalam bahasa Ibraninya adalah hagah. Apa yang kita lakukan saat merenungkan? Yang pertama, hagah itu berarti memikirkan secara berulang-ulang. Yang kedua, membayangkan, mengimajinasi. Itu arti kata merenungkan. Yang ketiga, mengucapkan, memperkatakan seperti memamah biak, komat kamit. Itulah hagah, merenungkan. Maka akibatnya melahirkan sesuatu. Hagah juga artinya melahirkan. Apa yang kita lahirkan? Kalau yang kita renungkan adalah mengenai kesehatan, hidupku sehat. Ya. Itu yang kita renungkan tentang kesehatan. Itu yang kita pikirkan, itu yang kita bayangkan, itu yang kita perkatakan. Maka kehidupan kita apa? Sehat. Spiritualnya, jiwanya sehat. Berdampak pada tubuhnya sehat. Hagahlah yang membuat kita dapat mengalami pertumbuhan spiritual. Pertumbuhan spiritual tidak pernah terjadi tanpa firman. Firman adalah benih iman
yang membuat kita bertumbuh, menghasilkan buah. Saudara menghasilkan buah apa? Buah kasih, kesabaran, sukacita, damai, sejahtera, dan seterusnya. Itu hanya dihasilkan ketika saudara lakukan hagah, yaitu merenungkan firman. Kemudian saling membangun supaya spiritualmu bertumbuh. Saudara perlu dibangun. Di mana saudara bisa saling mendapatkan input-input yang membangun saudara, yaitu di care cell. Sebab itu pastikan saudara dalam satu kelompok sel atau care cell, supaya saudara bisa bertumbuh. Saudara yang belum ada di care cell nanya kepada para pemimpin di tempat ini untuk gabung di salah satu care cell. Kemudian mengajar. Saudara bisa bertumbuh kalau saudara diajar. Diajar firman Tuhan. Itulah sebabnya di gereja kita, saya enggak sekedar khotbah. Saya khotbah ya, tapi khotbahnya membuat Anda ngerti, betul? Sistematik, seperti orang mengajar. Kenapa begitu Pak Pendeta? Karena kita enggak mungkin melakukan firman kalau enggak ngerti firman. Kita hanya dapat melakukan firman yang kita mengerti. Ketika kita mengerti firman, kita berbuah. Saudara mungkin ada yang kurang cocok dengan gaya khotbah saya atau apapun, saudara boleh kasih masukan. Sekarang kita sudah ada tim khusus. Ya, dulu timnya ada tapi setelah pandemi udah cukup lama kita nggak jalanin. Tapi puji Tuhan sudah mulai dikembalikan, ada tim yang akan mengurus yang namanya service excellent di gereja kita. So itu saudara bisa kasih masukan-masukan ke bagian ini. PIC-nya adalah Dr. Amel. Dr. Amel tadi pagi datang ibadah 1. Ya. Saya terlambat bilang untuk hadir ibadah 2 supaya diperkenalkan. Oke, saudara sudah kenal Dr. Amel. Boleh kasih masukan-masukan ke Dr. Amel. Ya, saran, sumbang saran perbaikan apa yang saudara pingin di gereja ini. Kasih informasi ke beliau. Supaya apa? Supaya kita bisa lebih baik lagi. Amin. Memastikan pelayanan di gereja ini lebih baik. Saudara dapat yang terbaik supaya saudara bertumbuh, diperbesar kapasitasnya. Puji Tuhan, kemarin kita sudah selesai kelas SPK yang kedua. Angkatan yang ketiga, berikan aplaus. Yes. Tinggal di wisuda, bulan Oktober di wisuda. Ada lebih dari 30-an murid. Ya. Puji Tuhan. Kapasitas karakter. Kemarin yang kita belajar sangat mahal pelajarannya. Saya ngajarin tentang service quality. Lalu saya bilang sama murid-murid, yang saya ngajarin ke kalian ini apa yang saya juga sampaikan di Korean Bank Exchange. Saya diundang sebagai motivator di Korean Bank Exchange. 1 jam bicara dikasih, waktu itu 15 tahun yang lalu. Dikasih 5 juta, sebetulnya 15 juta. Udah dibagi sama tim, sama IO. Itu yang saya ajarin kepada murid-murid SPK 2 kemarin. Ya, mestinya Jumat ini juga ada training, tapi karena hari Jumat. Di mana perusahaan apa? IBM. Iya, itu annual gathering-nya. Oke, annual gathering-nya mau mengundang saya untuk bicara di puncak ya, outing ya. Tapi karena hari besok Rabu saya harus ke misi ya, saya nggak bisa ngisi lah ya. Nah, poinnya di sini Bapak Ibu. Kita mempunyai sesuatu yang diperlukan dunia. Saya ulangi, kita memiliki sesuatu yang diperlukan oleh dunia. Dan saya mau bilang nomor 1 adalah spiritualmu. Nomor 2, karakter, katakan karakter. Sebetulnya sangat memalukan sih kalau saya lihat di dunia kerja. Kalau ada yang belum tahu, dulu saya direktur HR, pengembangan sumber daya manusia, membawa 3.000 karyawan perusahaan Tas Eiger, dan saya konsultan HR di beberapa perusahaan. Dengar ya. Yang saya pecat itu umumnya kayaknya belum ada yang non-Kristen deh.
semuanya Kristen yang saya pecat atau pindahin. Ada yang ketua persekutuan doa kantor, ada yang bagian personalia, ada yang bagian ini, karena bermasalah. Ada yang GM-nya, saya mesti pecat karena bermasalah, dan itu Kristen. Ada yang bagian logistiknya, mesti dipecat, itu Kristen. Persoalan terbesar adalah karakter. Bukan kurang pinter, kurang knowledge dan kurang skill. Tetapi masalahnya di apa? Karakter. Saya mau nanya, berapa banyak di sini yang anak muda usia di bawah 30 tahun? Angkat tangan. Oh, cukup banyak. Tadi pagi juga banyak, ini cukup banyak, lebih banyak. Perhatikan, Paulus menulis surat ini kepada Timotius. Timotius masih muda belia, usianya 20-an. Perhatikan, ini kata Paulus kepada dia. Baca bersama, 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Wow, ini standarnya tinggi banget, betul gak? Biasanya yang begini untuk kelasnya pendeta ini. Atau kelas orang-orang sudah senior-senior. Tapi Paulus ngasih standar, ini loh, hidup yang berkualitas. Anak muda kamu harusnya seperti ini. Halo, anak muda kamu harusnya seperti ini. Berapa banyak anak muda kamu memilih hidup seperti ini? Katakan saya. Ini yang usia 40 yang ngomong. Enggak apa-apa sih, kita kalau menurut WHO kan 50, 60 masih muda tuh ya kan. Coba yang di bawah usia 30 berdiri semuanya, berdiri. Haleluya. Dokter Haryanto nggak boleh berdiri karena sudah harus tahu diri bahwa sudah tidak di bawah usia 30. Oke, saya mau nanya nih anak-anakku yang masih muda-muda. Kalian mau tidak jadi anak muda yang keren? Mau nggak? Anak muda yang keren tuh bukan karena pakai barang branded. Halo? Pakai murah boleh, tapi berkualitas. Dan engkau perlihatkan kualitasmu ini loh. Aku anak muda yang jadi teladan. Wih keren. Katakan, aku anak muda yang jadi teladan. Loh ya, saya ini bertobat dari usia 13 tahun. Papa saya masih ngerokok. Anaknya enggak ngerokok. Papanya belajar dari anaknya. Papa mama saya bertobat dari anaknya. Anaknya jadi teladan buat orang tuanya. Itu yang keren. Sampai hari ini saya nggak nyentuh rokok. Papa saya beli rokok, suruh saya beli rokok. Saya terpaksa beli, tapi sebetulnya saya nggak mau. Saya beli rokok, saya doain. Dalam nama Yesus biar papa sakit saat betul. Waktu itu saya masih SMP. Supaya dia sakit pada waktu dia ngisep rokok. Betul. Dia bukan hampir mati, udah napasnya udah hilang sebentar. Pagi-pagi, mama saya udah nangis teriak karena dia bilang papa mati, gitu, meninggal. Saya lompat dari tempat tidur, saya langsung datang, doain papa saya, hidup kembali. Saya mau bilang, karena dia suruh saya beli rokok itu, saya doain rokoknya. Bayangkan saya masih SMP, saya sudah punya standar kehidupan kekudusan yang tinggi. Saya nggak pacaran kayak siap sembarangan begitu. Saya itu nggak dididik orang tua kayak kamu mesti begini, kamu mesti gini. Orang tua saya nggak ngajari saya nabung. Saya kok bisa ngajarin diri saya nabung. Anak kecil bisa begitu. Jadi kalian harusnya bisa menampilkan keunggulan yang luar biasa. Jangan anggap remeh anak muda. Jangan anggap enteng anakmu.
Itulah sebabnya Bapak Ibu, mau enggak kalau di gereja kita sudah mulai tampilkan banyak anak muda. Anak-anak muda yang terlibat di dalam gereja ini. Saudara enggak merasa tersisih? Enggak merasa tersinggung? Saudara mesti bangga kalau anak-anakmu mulai terlibat melayani. Jadi hari Sabtu ini saya sudah minta Adrian khotbah di doa fajar. Papanya berkhotbah di usia 14 tahun. Adrian usia berapa? 16. Hah? 16. Berarti masih kalah dari papanya. Papanya pengkhotbah usia 14 tahun di gereja. Di gereja orang lain, bukan di gereja sendiri. Jadi saya yakin kalau saya bisa di usia muda yang media sosial belum canggih seperti sekarang. Saya yakin anak-anak muda kita sekarang bisa lebih canggih. Yuk anak-anak muda katakan bersama, saya mau jadi teladan. Dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, kesucian. Anak muda dengar. Jangan pernah sentuh-sentuhan seksual sebelum menikah. Mau kissing, mau touching, mau apa. Enggak. Jaga kekudusan seksual sampai pernikahanmu diberkati sama gembalamu, kudus. Siap anak muda? Loh ya suaranya ini loh. Siap anak muda? Ya. Coba yang lebih berani. Siap anak-anak muda? Kesucian men, ngeri banget kesucian. Hari gini apa bisa anak muda hidup suci? Bisa. Katakan saya bisa. Bukan karena kamu, Roh Kudus memampukanmu. Asal kamu mau, amin. Roh Kudus memampukan. Ini doa kita, lahir generasi yang berkualitas. Silakan duduk. Berikan aplaus buat anak-anak muda. Itulah sebabnya perlu soft skill training. Perlu soft skill training. Perlu pujian, doa dan firman. Saudara perlu kehidupan doa, pujian, firman. Mes bagi nosko, persekutuan intim dengan Tuhan, suka membaca Alkitab, ya. Lakukan secara pribadi harus lakukan. Engkau harus punya pujian, doa, firman tiap hari secara pribadi. Tapi juga secara keluarga, suami istri dengan anak-anak. Pagi tadi ya saya setiap hari dengan istri ya. Tadi pagi kurang lebih hampir 45 menit. Saya dan Cheryl, saya dan istri memuji Tuhan, membaca Alkitab bersama-sama, berdoa. Ini harus menjadi spiritual training kita. Pendisiplinan rohani kita setiap hari untuk supaya karakter itu bertumbuh. Dan jemaat di mesbah jemaat kita ada doa di hari Sabtu. Doa fajar. Siapa yang rajin doa fajar? Angkat tangan. Enggak mau ngaku ya. Ini kayaknya wajah-wajah ini banyak yang rajin kan? Wah. Banyak yang rajin doa fajar di hari Sabtu ya. Bilang sama sebelahmu, hari Sabtu ini kita doa fajar ya. Haleluya. Tapi juga ada doa di hari Jumat. Rumah doa di hari Jumat di sini. Ada rumah doa hari Kamis di sini. Ada rumah doa hari Rabu. Senin sama Selasa belum ada. Ayo siapa yang mau kelompoknya datang doa di hari Senin dan hari Selasa. Biar di tempat ini saudara tiap hari ada yang kita persembahkan buat Tuhan. Tiap hari. Saudara perlu periksa diri. Waktu baca firman, Haga perlu periksa diri. Ada yang perlu diberesin gak dari hidupku? Ada yang perlu dikoreksi gitu langsung bertobat. Jangan tunggu palu godamnya Tuhan. Rugi saudara-saudara. Udah Tuhan bilang, nah kamu tadi nipu. Oh ya gitu ya Tuhan. Ampuni Tuhan, aku bertobat. Udah sesederhana itu. Jangan berontak-berontak lagi, jangan ngeles ya. Oke, apalagi penyerahan diri. Kita mesti penyerahan diri tiap hari saudara. Ya, kemudian apa? Penyalipan daging. Inilah soft skill training kita supaya karakter Kristus bertumbuh. Yang terakhir, bilang sama sebelahmu, udah yang terakhir.
Oke. Kapasitas karunia. Kita baca ayat 14, 2, 3. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Setiap kita sudah diberikan minimal satu karunia. Saudara bisa sebut karunia, saudara bisa sebut talenta, saudara bisa sebut kecerdasan. Ya, ada yang dapat 1, ada yang dapat 2, ada yang dapat 5. Masing-masing sesuai kesanggupannya di dalam Matius pasal yang ke-25. Ya, jadi silakan saudara memberdayakan karunia saudara. Ya, praktek, katakan praktek. Jadi saudara untuk jadi hebat, ini Pak Poltak ini jadi hebat main ini bukan tiba-tiba jadi hebat. Latihan, praktek terus. Betul nggak Pak? Baru bisa. Nah saudara-saudara kita mesti praktek. Supaya technical skill, hard skillnya tumbuh. Saudara bisa main keyboard, saudara bisa main musik bass. Ayo latihan terus. Gereja kita perlu pemain bass lebih banyak, ya kan? Gereja kita perlu pemain melodi, gereja kita perlu drummer, gereja kita perlu worship leader yang bagus, singers. Gereja kita perlu orang-orang yang skill di IT, media, ya, content creator, yang ngurus Instagram, yang ngurus Facebook, yang ngurus ini. Gereja kita perlu skill. Saudara kalau nggak ada skill, aduh, cari duitnya susah. Betul nggak? Kalau ada skill, bisa ada duit. Kalau kita ngomong orientasinya duit. Nggak cukup pengetahuan, harus ada skill. Ya, skill apapun bisa menolong orang, bermanfaat buat orang. Tapi saudara bisa dapat duit. Pak Pendeta, skill saya hanya bisa nambal ban. Wih, mulia itu. Bayangkan kalau di Jakarta nggak ada penambal ban. Itu jalan-jalan macet karena penuh dengan mobil-mobil yang gak bisa bergerak kemana-mana, betul gak? Jadi bersyukur puji Tuhan buat penambal ban. Pak Pendeta, saya skillnya apa ya? Saya gak ngerti juga Pak Pendeta, tapi saya ini kok tiap hari suka keliling sana sini makan. Kuliner, wisataku kuliner. Wah ini bermanfaat gak? Hah? Bisa bermanfaat buat orang yang pengusaha restoran, saudara jadi food tester, saudara bisa kasih review, tes foodnya, penilaian. Jadi Anda harus punya skill, katakan saya harus punya skill. Dortia itu, saudara tahu itu Dortia di sana. Itu skill masak semua masakan terbaik sudah dia tahu. Saya bilang besok-besok dia sudah bisa bikin restoran. Coba tanya Ci Aileen. Ci Aileen kalau ke rumah carinya sambal 20 katanya. Apa itu? Sambal 20, sambal Dorti. Nggak percaya, coba sambalnya Dorti. 20.000. Nah saudara-saudara, ayo mulai kembangkan aplikasi praktek karunia-karuniamu. Di mana? Di Carousel. Aku bisa main gitar sedikit-sedikit. Udah mulai di situ. Apapun bermanfaat pasti kalau skill. Mulai di Peace Project. Pak Haryanto di gereja kita semua jemaat harus punya Peace Project. Peace Project itu apa? Contohnya baksos. Contohnya kasih makan orang. Kasih bimbingan belajar, apalagi yatim piatu ditolong, ya education, berbagai bijak. Ada 5 P's. Yang pertama P-nya berhubungan dengan pains, yang berhubungan dengan sakit, penyakit dan kesulitan hidup. E-nya yang berhubungan dengan ekologi, lingkungan hidup, sampah, kebersihan, itu ekologi. E-nya akademik yang berhubungan dengan education, pendidikan. Lalu C-nya sipil yang berhubungan ke masyarakat, kebangsaan, hak asasi manusia, sipil, hak sipil, hukum dan HAM. Kemudian I-nya adalah entrepreneurship yang berhubungan ke kewirausahaan dan kerja. Anda harus punya Peace Project. Karunia-karunia yuk di situ. Apalagi ministry. Karunia-karuniamu mulai dilakukan di ministry.
Di gereja ini semua saudara boleh bikin ministry. Nggak dilarang. Karena ministry itu jadi berkat buat orang. Jadi berkat buat masyarakat. Apalagi IPS. Injili, pelepasan, sembuhkan. Ini sudah dilatih buat murid-murid SPK 2. Itulah sebabnya dengar baik jemaat. Setiap kali saudara datang ibadah dan saudara punya pergumulan atau punya kebutuhan doa. Saudara mau didoakan. Saudara mau dilayani pribadi. Maka saudara sampaikan ke Pak Haryanto yang di belakang. Pak Haryanto angkat tangan kalau belum kenal. Nah itu dia. Pak Haryanto supaya Pak Haryanto akan ngatur saudara jangan langsung pulang. Saudara akan dilayani oleh tim khusus. Tim pemerhati, tim pastoral akan melayani saudara setelah ibadah. Ya, jadi saudara nggak boleh langsung pulang, saudara didoakan dulu sebentar atau dilayani sebentar, baru saudara pulang. Ya, nah, jadi ini yang kita mau lakukan di gereja kita buat setiap saudara-saudara, sehingga saudara jangan nunggu bebannya berat-berat dulu, baru ya cari pendeta, nggak usah. Di sini kita semua sudah latih para pelayan-pelayan supaya bisa melayani setiap saudara-saudara. Iya. Yang terakhir slide-nya maksudnya, udah slide yang terakhir. Kata training itu identik dengan rasa sakit. Karena bicara pendisiplinan. No pain, no gain. Kalau nggak ada rasa sakitnya, nggak ada yang ditambahkan dalam hidup. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Anak muda jangan cari yang senang-senang dulu. Yang sakit-sakit aja dulu. Baru kamu jadi bahagia, senang-senang kemudian. Tapi kalau maunya yang nyaman, maunya yang senang aja, hidupmu nanti besok-besok susah. Besok-besok susah. Itulah sebabnya saya berdoa supaya setiap saudara anak muda, setiap jemaat Tuhan rajin kerja rajin, amin. Kerja cerdas, berlatih, train, learn, belajar. Ya, investasi hidupmu untuk berlatih, belajar, supaya engkau memperbesar kapasitasmu. Saya ajak kita bangkit berdiri. Saya akan mendoakan saudara. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Berapa banyak saudara yang mau memperbesar kapasitasmu? Saudara mau memperbesar kapasitasmu? Ini bukan tentang dirimu, tetapi Tuhan dipermuliakan lewat hidupmu. Karena kita adalah representatif Tuhan. Kita hadiri 7 dunia pengaruh, mewakili Tuhan di situ, nggak main-main. Nggak main-main, kita mewakili Tuhan di situ. Kita datang membawa citranya Tuhan. Reputasinya Tuhan kita pertaruhkan di situ. Sebab itu kita mau jadi yang terbaik. Dimanapun Tuhan menugaskan kita. Kita berkualitas karena kita punya kapasitas spiritual yang berkualitas. Kapasitas karakter dan kapasitas karunia. Ikuti doa saya, Bapa Surgawi. Aku mau memperbesar kapasitasku. Supaya aku membawa pengaruh kerajaan Allah. Dimanapun engkau tugaskan aku. Di salah satu dari 7 dunia pengaruh. Aku mewakilimu di situ. Aku membawa reputasimu di situ. Biar perbuatan baikku memuliakan namamu. Aku mau berkualitas. Aku mau perbesar kapasitas spiritualku, kapasitas karakter,
dan kapasitas karunia. Roh Kudus mampukan aku bertumbuh dalam kapasitas itu. Amin. Baik, sebelum saudara doa berkat, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan lagi. Bapak Ibu, kok Bapak Ibu sudah dalam 2 bulan ini, Bapak Ibu 3 bulan ya, Bapak Ibu nggak lihat ada pengumuman ya? Karena pengumumannya sudah dari awal, kecuali kalau saudara nggak terlambat pasti saudara lihat ada pengumuman di awal. Kalau saudara terlambat maka saudara pikir nggak ada pengumuman, yang sebetulnya ada ya. Ada yang saya mau highlight, yaitu hari Selasa ini kita VVIP, yaitu pemuritan pengerja, wajib hukumnya buat semua pengerja. Siapa saja pengerja, saya ulangi lagi supaya lebih clear. Semua pengurus, semua pemimpin Kersel leader, ya, semua pendoa, semua aser, semua pemusik, WL, singers, semua sound system operator, ya, multimedia, itu semua ada, pelayan-pelayan KFC, itu semua pengurus jemaat itu adalah pekerja yang wajib ikut VVIP, ya. Jadi saudara, saya harap saudara bisa hadir ya hari Selasa, dan puji Tuhan Dr. Haryanto juga mau dan Ibu mau nyuntik gratis buat Pak Gembala dan buat saudara juga, yaitu vitamin C. Vitamin C cukup mahal kalau disuntik. Saya cari tahu aja, nggak tahu mahalnya berapa karena saya udah dulu sekali pernah suntik waktu mau ke Israel ya, disuntik vitamin C. Nah, ini gratis, nanti pengumumannya ada di grup WhatsApp, alamatnya dan lain sebagainya. Silakan saya lihat di situ. Hari ini aja ya. Hari ini sampai jam 9 malam, prakteknya di situ, di Kompak, bukan di sini ya. Oh maaf, ini rumah beliau. Dulu saya tetanggaan sama beliau tapi belum berkenalan. Mereka tinggal di Amsterdam, ini Kak Lydia di Amsterdam. Ini yang Kak Lydia angkat tangan dulu. Nah, ini di Amsterdam. Ya, tinggal di Amsterdam. Ada beberapa jemaat di Amsterdam. Oke, di Kompak ya, silakan saudara yang mau dapat layanan gratis. Bukan karena gratis itu bukan berarti nggak berkualitas. Berkualitas. Karena dilayani dengan hati yang penuh kasih, Cailah. Oke, jadi saudara yang mau pergi janjian aja supaya bisa suntik nggak lama kok. Jalan. Kalau dokternya kewalahan, saya bantu dok. Oke. Dan nanti anak-anak muda kita, anak-anak muda boleh angkat tangan. Tadi anak-anak muda tinggi-tinggi. Nanti saya harap anak-anak muda bisa ikut di acara tanggal 28 September, itu hari libur. Kita ada acara training motivasi yang luar biasa mengenai pelayanan anak muda, penjagaan anak muda dari motivator kelas Indonesia yang nomor 1 juga salah itu, Haryanto Kandani. Ya. Haryanto Kandani itu bagus banget. Keren. Dia berkualitas lebih jauh dari saya lah. Jauh. Keren. Saudara mesti hadir sama Rizal Solihin. Keren. Ya, jadi saudara anak-anak muda ya. Nanti kita atur mobil beberapa untuk sama-sama ke sana. Dan butuh kerjasamanya Bapak Ibu, mulai Oktober kita ada lagi sensus jemaat ya Kak Frenzy ya. Kak Lori ya. Sensus jemaat mulai Oktober, nanti ada formnya dikeluarkan oleh Kak Lori dari sekretariat. Saya harap sedang ngisi karena setelah pandemi itu ada beberapa data-data yang sudah lama, juga ada banyak jemaat-jemaat baru. Jadi saya harap semua ngisi lagi yang sudah lama karena bisa jadi handphone saudara berubah, alamat saudara berubah. Jadi kita sensus lagi di bulan Oktober. Iya. Yeah. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu.
Saudara, kita adalah keturunan Abraham yang sudah diberkati karena iman kita di dalam Yesus Kristus. Sebab itu pulanglah dengan segala berkat kasih karunia kepada kasih karunia berikutnya. Dari satu berkat rohani kepada berkat rohani berikutnya. Dari satu favor, perkenanan Tuhan kepada perkenanan Tuhan berikutnya. Dari satu gift, karunia kepada karunia berikutnya. Semua berkat terbaik ini terus menyertaimu, memperbesar kapasitasmu dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya silakan Bapak Ibu untuk duduk, mengambil satu di senak, mengucap syukur buat ibadah kita siang hari ini. Ibadah selesai, jangan lupa Bapak